Oke, suaranya udah stabil? Udah, Kak. Udah, Udah. Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam Malam, Kak. warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Kak. Oke, gimana kabarnya Jihan, Ano, sehat? Sehat, Kak. Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Hari ini kita akan mulai kelasnya. Jadi ini adalah pertemuan kedua kita di kelas biologi. Sebelum belajar, kita berdoa dulu. Semoga hari ini memudahkan proses belajarnya. Berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kakak izin share screen ya. Layarnya udah muncul di soal? Udah, Kak. Kak. Udah, oke. Kemarin kita dapat 3 nomor ya. Jadi dari nomor 46, 47, dan 48. Sekarang kita akan mengerjakan soal nomor 49. Di sini kakak akan yang baca pertanyaannya, kakak coba bacakan. Membran sel itu bersifat impermeable terhadap zat-zat berikut, kecuali, nah kira-kira apa? Ada pati, polisakarida, protein, asam amino, atau glikogen. Kata kuncinya di sini, impermeable. Kira-kira yang mana? Asam amino, Kak. Oke, udah ada jawaban asam amino. Selain itu, ada jawaban lain? Ada? Oke, coba teman-teman kita pahami dulu. Ada yang tahu nggak definisi impermeable itu apa? Impermeable. Itu tuh kayak nggak bisa ditembus. Kayak Nah, benda cair. ya betul. Jadi, membran sel itu sifatnya dia pilih-pilih. Dia nggak bisa semua molekul atau semua zat itu bisa masuk. Nggak. Dia membran sel itu sifatnya kalau pada umumnya itu namanya semi permeable. Maksudnya apa? Selektif terhadap zat yang masuk. Kak, tapi di situ kan impermeable. Terus impermeable itu apa? Jadi teman-teman harus bedakan antara semi permeable, kemudian permeable, dan impermeable. Kalau permeable itu semua zat bisa masuk. Nah, kalau impermeable itu seperti yang Anu bilang, kalau impermeable itu zat tidak dapat masuk. Nah, di sini kita disuruh memilih mana sih zat yang nggak bisa masuk, tapi jangan lupa harus teliti ada kata kecuali. Tadi Anu sudah jawab asam amino. Asam amino itu kan berarti apa? Jenis atau bagian terkecil dari protein. Ya kan? Pati itu adalah jenis dari polisakarida. Jadi di sini yang tidak bisa masuk itu adalah pati, ini nggak bisa masuk. Polisakarida juga tidak bisa masuk. Protein juga tidak bisa masuk. Asam amino ternyata itu sama, dia tidak bisa masuk. Jadi yang bisa masuk di sini kita glikogen. Kenapa? Karena gini. Jadi bagian zat yang tidak dapat masuk itu kita bayanginnya kayak gini ya. Ibaratnya membran sel itu punya jaring. Jadi zat yang ukurannya besar itu nggak bisa masuk. Nah, kalau kita umpamakan otomatis pati dan polisakarida yang termasuk molekul besar itu nggak bisa masuk. Terus kenapa
protein, kan tadi asam amino itu kan bagian yang kecil ya dari protein. Kenapa asam amino itu masih nggak bisa masuk? Karena kalau misalnya asam amino, kita itu tahu ada yang namanya zat polar. Kemudian ada molekul yang ukurannya besar. Selain itu, ada juga istilahnya adalah zat polar besar, ion besar, dan molekul besar. Kalau misalnya dia asam amino itu masuknya zat polar besar. Jadi di sini kakak tandain ya, kalau asam amino ini masuknya adalah zat polar besar. Kalau zat polar besar itu akhirnya dia karena sifat polarnya dia susah melewati membran sel yang sifatnya lipid, lemak. Jadi zat polar besar itu dia susah lewat membran sel yang sifatnya itu dia ada lipidnya. Jadi di sini yang tidak termasuk, yang bisa masuk berarti ya, impermeable itu glikogen. Nah, kalau yang lain ini susah masuknya. Jadi harus ada apa? Makanya kalau di membran sel kita kenal ada transport. Nah, untuk lebih jelasnya kakak coba tampilkan gambarnya. Nah, ini Jihan, ada gambar membran sel. Jadi, membran sel itu lapisan tipis yang dia itu membatasi sel. Nah, kemarin coba masih ingat atau enggak, membran sel itu ada di sel hewan atau sel tumbuhan? Masih ingat materi di pertemuan sebelumnya? Membran sel itu bagian dari sel hewan atau sel tumbuhan? Yang kemarin Sel ada gambar, tumbuhan. ayo, yang dia sifatnya kaku, tumbuhan, dilindungi. Enggak, hewan. Nah, berarti kalau membran sel di hewan atau tumbuhan? Tumbuhan kan kaku. Di Jaringan kakak kayaknya. sel hewan. Jadi, kalau materi kita sebelumnya, kalau sel hewan itu dilindungi oleh membran sel. Sedangkan kalau sel tumbuhan itu dilindungi oleh dinding sel. Nah, ini adalah gambar dari membran sel kalau misalnya diperbesar. Jadi ada lapisan tipis yang membatasi sel dan memisahkan isi sel dengan lingkungan luar. Membran sel kalau kita analogikan itu kayak gerbang. Jadi di bagian gerbang memisahkan rumah dengan bagian yang luar. Nah, membran sel ini dia itu punya dua lapisan. Dua lapisan ini dibentuk oleh molekul fosfolipid. Kak, yang mana sih fosfolipid? Yang ini. Nah, ini kalau kita tarik ini adalah fosfolipid. Jadi kalau diperbesar gambarnya tuh kayak ada bulatan. Habis itu ada kayak ekornya. Nah, bagian yang atas ya, bagian yang atas kan fosfolipid. Kita coba tulis fosfolipid. Namanya aja fosfolipid. Berarti dia terdiri atas apa? Ada yang tahu kalau fosfolipid itu terdiri atas apa? Fosfolipid. Fosfat dan lipid. Pintar. Jadi dia terdiri atas fosfat ditambah lipid. Nah, fosfat ya, fosfat itu bagian yang suka dengan air. Kalau lipid itu yang tidak suka dengan air. Oleh karena itu, bagian yang luar berarti yang ada bulatan, ini kan yang menghadap keluar. Ini yang suka dengan air itu adalah
fosfat. Jadi yang kepalanya namanya fosfat, yang bagian kayak ekornya itu dia bagian lipid. Jadi dia adalah bagian yang tidak suka dengan air. Nah, fungsinya apa sih sebenarnya fosfolipid itu? Fungsinya itu mengatur pertukaran zat antar sel dengan lingkungan, memberikan bentuk dan perlindungan bagi sel. Nah, untuk lebih jelasnya, coba teman-teman perhatikan. Nah, coba kalau misalnya ada soal seperti ini, boleh kakak minta bantuan Jihan dibaca soalnya. Gugus polar yang mengarah ke bagian luar dari bilayer bersifat A. Hidrofilik, B. Hidrofobik, C. Hidrogen, D. Hidrogen peroksida. Oke, kira-kira mana Jihan? Nggak tahu, hehe. Oke, yang lain ada yang tahu? Teresia mungkin? Kira-kira gugus polar yang mengarah ke bagian luar itu bersifat hidrofilik kah, hidrofobik, hidrogen, atau hidrogen peroksida? Maksudnya dari bilayer itu apa, Kak? Oke, bilayer itu adalah, coba dilihat gambarnya. Bi itu artinya ada dua. Layer itu berarti ada tumpukan. Nah, kalau bilayer berarti ini kan ada lipid bilayer. Nah, ini kan ada terbagi jadi dua ya. Ini kalau kita belah, jadi ada tumpukan yang dia itu menghadap, bulatannya itu menghadap ke atas dan menghadap ke bawah. Jadi kan bagaikan tumpukan. Nah, makanya lipid bilayer berarti lipid yang terdiri atas dua tumpukan. Nah, tadi gambar ini itu maksudnya adalah fosfolipid. Fosfolipid itu yang terdiri atas fosfat. Oke, suaranya masih putus-putus. Suaranya gimana? Coba. Masih, Kak? Oke. Sebentar, Kakak ganti ini. Oke, tunggu ya. Aku iniin jaringannya. Oke, coba. Suaranya sudah stabil? Udah, Kak. Udah Kak. Udah. Oke. Nah, coba. Sekarang di sini kita balik ke pertanyaannya. Gugus polar yang mengarah ke bagian luar. Kita cek lagi gambarannya. Yang mengarah ke bagian luar. Berarti ini, yang mengarah ke bagian luar itu adalah bagian yang bulat. Ini juga mengarah ke bagian luar, yang bulat. Berarti kira-kira sifatnya hidrofilik, hidrofobik, hidrogen, atau hidrogen peroksida? Hidrofobika. Hidrofobik, Fobik. benar. Apa sih definisi hidrofobik? Teman-teman, kalau misalnya aku ngomong, aku fobia nih sama cacing, kira-kira itu aku suka atau tidak suka dengan cacing? Tidak suka. Tidak suka. Nah, Berarti kalau misalnya kita ada ketemu kata hidrofobik, berarti hidrofobik itu adalah Tidak suka tidak air. suka dengan air. Kalau hidrofilik, Suka air. suka air. Nah, kira-kira yang menghadap keluar itu kira-kira suka air atau tidak suka air? Oh, suka Kak. Suka
air. Berarti di Maaf Kak, sini, ya, itu oke nggak apa-apa. soalnya Itu sering aja. Heeh. kayak kecampur gitu. Iya. Nah, kakak kasih tips ya. Tadi supaya misalnya tadi kan Ano sebenarnya udah tahu, tapi bingung gitu kan ya, yang mana takut ketuker. Caranya teman-teman hafalin aja phobic. Kalau phobic itu berarti kayak dari kata fobia. Kalau fobia berarti tidak suka. Nah, sedangkan bagian yang terluar dari membran sel itu bersentuhan langsung dengan air. Ya kan? Karena bersentuhan langsung Iya, dengan air, kira-kira fobia atau filik? Filik. Pilih. Berarti jawabannya gugus polar yang mengarah ke bagian luar dari bilayer bersifat hidrofilik. Ya. Nah, kira-kira berarti kalau hidrofilik itu dia adalah bagian dari fosfat. Kalau misalnya hidrofobik berarti lipid. Nah, ada lagi tipsnya untuk menghafalkan. Lipid, lemak. Lemak itu susah nggak bercampur dengan air? Susah. Susah. Karena susah, dia tidak diidentifikasi tidak suka dengan air. Gitu. Jadi kalau misalnya ada soal muncul, teman-teman cara ngafalinnya gitu. Hidrofobik, fobia, tidak suka dengan air. Oh, biasanya kalau nyuci piring, dia kalau yang lemak, terus nggak pakai sabun, itu lemaknya susah hilang karena dia susah nih nyatu sama air. Berarti bagian yang tidak suka dengan air adalah lipid, sedangkan bagian lainnya yang suka dengan air adalah fosfat. Oke, sampai sini paham membedakan hidrofobik dan hidrofilik? Paham, Kak. Paham Kak. Oke, good job. Lanjut, ada soal berikutnya. Nah, molekul yang tidak dapat masuk ke dalam sel melalui membran sel, berarti ini tadi ya, yang sifatnya impermeable. Itu nantinya akan masuk dengan mengandalkan perbedaan konsentrasi. Nah, transport membran yang dapat dilakukan itu dengan cara apa? Pilihannya ada difusi, ada osmosis, ada transport aktif, transport pasif. Kira-kira jawabannya yang mana? Oke, boleh dicari-cari dulu. Apa ya jawabannya kalau misalnya molekulnya itu nggak bisa langsung masuk, harus dibantu pakai perbedaan konsentrasi. Kira-kira dapat dilakukan dengan cara apa? Transport Difusi. aktif, Transport apa? Coba satu-satu. Tadi suaranya nyampur. Kalau menurut Teresia apa? kayak difusi deh. Difusi. Oke. Kalau menurut Anu, Difusi juga Kak. Soalnya kan kalau misalnya nggak bisa masuk kan difusi kan konsentrasinya diubah. Jadi kayak masih agak nyambung gitu menurut aku. kalau menurut Jian gimana? Sama difusi juga. Difusi. Oke. Coba kita cek. Teman-teman, kalau misalnya difusi itu berhubungan sama molekulnya adalah apa? Gas. Nah, kira-kira yang melalui membran sel itu molekul gas atau molekul cair? Cair. Cair. Berarti difusi kita eliminasi dari pilihan jawaban. Kenapa? Karena kalau membran sel itu dia melewati apa? Melewati bagian yang cair. Berarti molekulnya bukan molekul gas. Jadi di sini kita anggap bukan molekul, oh sorry, kita anggap jawabannya itu bukan difusi. Karena kalau membran sel itu bagiannya adalah padat, bertemu dengan sifat-sifat yang cair, apalagi membran sel itu sifatnya semi permeable. Berarti berhubungan sama apa?
Oksigen. Osmosis. Ya, jadi coba di sini kakak kasih. Jadi transport itu ada dua. Transport aktif, ada juga transport pasif. Nah, coba diperhatikan. Nah, transport itu artinya perpindahan. Teman-teman kalau misalnya pakai transportasi, kan bisa berpindah dari tempat A ke tempat B. Sama, yang namanya transport itu artinya ada proses perpindahan molekul. Nah, bedanya antara transport aktif dan transport pasif, kalau transport aktif itu dia tidak butuh energi. Sedangkan kalau transport pasif itu, kebalik ya. Iya benar. Kalau transport aktif dia tidak butuh energi, kalau pasif dia butuh energi. Kalau tidak butuh energi, berarti sifatnya hanya mengandalkan perbedaan konsentrasi. Hanya mengandalkan perbedaan konsentrasi. Nah, yang mengandalkan perbedaan konsentrasi itu ada dua, teman-teman. Ada difusi, ada osmosis. Jadi jangan terkecoh. Kalau misalnya difusi, itu dia biasanya melibatkan molekul gas. Kalau osmosis itu berhubungan sama cairan. Berarti kira-kira yang biasanya digunakan membran sel itu difusi atau osmosis? Osmosis. Osmosis. Nah, sekarang kita baca lagi soalnya. Molekul yang tidak dapat masuk ke dalam sel melalui membran sel dengan mengandalkan perbedaan konsentrasi. Berarti kan bukan difusi, bukan osmosis, iya kan? Kan tidak dapat. Kalau difusi sama osmosis kan dapat masuk dengan mengandalkan perbedaan konsentrasi. Berarti di sini jawabannya apa? Transport Pasif. Kalau transport pasif itu contohnya adalah misalnya pompa natrium kalium. Jadi natrium dan kalium itu nggak bisa sembarang masuk. Harus pakai pompa. Nah, pompanya di mana? Itu di bagian membran sel juga. Jadi, kalau misal kita ngomongin transport aktif, itu contohnya adalah difusi dan osmosis. Tidak butuh energi, ya udah langsung aja. Langsung aja keluar masuk. Tinggal mengandalkan perbedaan konsentrasi. Tapi kalau transport pasif, itu dia nggak bisa. Cuma mengandalkan perbedaan konsentrasi. Butuh energi lebih. Makanya namanya transport pasif. Nah, itu adalah pompa natrium dan kalium contohnya. Berarti di sini jawabannya adalah apa? Domba. D. Oh, teman-teman. Ada yang kebalik. Sorry. Untung aja kita cross check dulu. Oke, kalau yang tidak butuh energi itu namanya pasif. Kalau yang butuh energi itu aktif. Ya, berarti jawabannya adalah C ya. Sorry, kakak ada kesalahan nih. Oke. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke, nanti dibaca lagi. Intinya itu, kalau terus Kak, terus apa contohnya difusi? Kalau misalnya soalnya kayak gini, kalian bisa jawab itu difusi. Contoh, Teresia menggunakan parfum di dalam kelas. Tapi wanginya itu bisa dicium dalam satu ruangan. Nah, perpindahan konsentrasi, kemudian konsentrasinya bisa jadi setimbang, itu difusi.
Karena apa? Yang disemprotin itu kan cair tapi nantinya berubah dalam wujud gas. Nah, gasnya itu memenuhi ruangan. Berarti itu contoh dari difusi. Tapi kalau teman-teman itu soalnya dalam bentuk bagian cairan, berarti di osmosis. Oke? Bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kakak coba minta Ano untuk baca soal nomor 50. Jaringan penguat pada tumbuhan dikotil yang sel-sel penyusunnya masih hidup adalah A. Parenkim, B. Kolenkim, C. Sclerenchyme, D. Xylem, E. Phloem. Oke, kira-kira yang mana? B. Penguat. B. Kolenkim. Betul, kolenkim. Nah, kalau kolenkim sama sclerenchyme ini sama ya. Dia itu adalah bagian dari apa? Jaringan penguat. Penguat. Bedanya apa? Kalau kolenkim itu selnya hidup. Kalau sclerenchyme, ini kakak pindah ke sini ya. Jadi ini kolenkim sel hidup. Kalau sclerenchyme itu dia selnya mati. Jadi kalau misalnya ada soal jaringan penguat, kalau dia itu selnya mati, berarti jawabannya sclerenchyme. Kalau selnya itu hidup, berarti jawabannya kolenkim. Ya. Nah, sebenarnya jaringan pada tumbuhan itu ada banyak. Jadi nggak cuma jaringan penguat. Ada apa aja yang perlu teman-teman pelajari itu jumlahnya ada 5. Jadi ada jaringan meristem, ada jaringan epidermis, ada jaringan pengangkut, ada jaringan parenkim, ada jaringan penyokong. Kalau meristem itu jaringannya jaringan, jadi jaringan yang terus-menerus akan membelah. Kalau jaringan epidermis itu jaringan terluar. Nah, di sini kalau balik lagi, kalau yang namanya terluar pasti fungsinya sebagai pelindung. Kalau jaringan pengangkut itu dia terbagi jadi 2. Ada xilem, ada phloem. Nah, kakak kasih tips untuk membedakan xilem dan phloem. Kalau phloem itu huruf abjadnya dari huruf F. Phloem. F, ya kan? Nah, teman-teman bisa hafalin kalau bingung. Aduh, xilem untuk ngangkut apa ya? Phloem untuk ngangkut apa? Langsung hafalin aja phloem. Phloem itu abjadnya depannya F. Triknya F berarti mengangkut hasil fotosintesis. Otomatis xilem mengangkut air. Jadi yang diangkut pada tumbuhan itu hasil fotosintesis sama air. Nah, kalau teman-teman bingung, hafalin aja salah satu. Kalau fotosintesis, F berarti phloem. Kalau air berarti xilem. Kenapa sih, Kak? Kok harus diangkut? Karena apa? Contoh, kalian kalau nyiram tanaman, lagi tanamannya besar, kalian nyiram bagian akar, bagian bawah, atau bagian atas? Akarnya. Akarnya yang paling mudah kita jangkau. Kalau kita nggak selang atau keran yang semprot gitu ya, akan susah. Nah, kalau cuma, aduh gimana nih, tumbuhan ngerasa nggak adil, cuma disiram di bawahnya, terus gimana dong dengan daun-daun yang ada di atas bisa dapat air? Jawabannya bisa. Karena di dalam tumbuhan itu udah ada jaringan pengangkutnya. Nah, namanya xilem. Tadi yang bisa mengangkut air. Nah, sekarang kalau phloem, Kak, phloem kan fotosintesis. Fotosintesis itu kan di daun. Terus gimana, Kak? Berarti yang dapat cadangan makanan cuma bagian daun? Enggak. Karena apa? Karena tumbuhan punya bagian yang ngangkut, punya transportasinya. Jadi phloem ini nantinya akhirnya hasil makanannya itu bisa diedarkan ke seluruh tumbuhan. Itu yang jaringan pengangkut. Selanjutnya ada jaringan parenkim. Kalau parenkim ini dia berfungsi sebagai tempat cadangan makanan serta jaringan
penyokong. Nah, kalau jaringan penyokong khusus itu ada dua. Ada sklerenkim, ada kolenkim. Yang tadi kalau kolenkim selnya masih hidup atau muda. Jadi kalau misalnya nggak ada istilah hidup, kalian bisa pilih yang sifatnya muda. Kalau sklerenkim itu dia sudah mati. Nah, sekarang coba untuk tes apakah paham tentang jaringan tumbuhan. Kakak minta Teresia bantu baca soalnya. Pada daun dikotil terdapat dua macam jaringan mesofil. Parenkim yang mengandung banyak klorofil adalah Iya, kira-kira yang mana? Parenkim yang mengandung banyak klorofil. Ada yang tahu? Parenkim mana yang mengandung banyak klorofil? Oke, kakak Oh. kasih tahu. Jadi kalau parenkim yang punya klorofil itu jawabannya palisade. Kak, tapi kan parenkim spons juga mengandung klorofil. Nah, gimana cara membedakannya? Karena di sini ada istilah banyak klorofil. Jadi kalau banyak itu di parenkim palisade. Kalau parenkim spons itu dia punya klorofil tapi lebih sedikit. Kalau misalnya dikasih gambar, biasanya tuh soalnya kadang dalam bentuk gambar. Jaring parenkim palisade itu bentuknya kayak tiang. Jadi misalnya kalau ada gambar kayak tiang, berarti itu parenkim palisade. Kalau parenkim spons, tinggal gambarnya yang bentuknya kayak lingkaran dan berongga. Kalau yang tiang, palisade. Kalau yang berongga, itu spons. Oke? Jadi kalau misalnya ditunjuk oleh gambar, misalnya soalnya gini nih, diubah. Jadi perhatikan gambar di samping. Gambar berikut adalah gambar parenkim. Bagian mana yang punya klorofil banyak, teman-teman, hafalannya kan parenkim palisade. Nah, tinggal sesuaiin aja. Kalau parenkim palisade itu bentuknya tiang. Kalau spons itu bentuknya berongga. Gini. Oke, sekarang dilanjut. Yang baca Jihan. Bagian yang berfungsi untuk mengangkut air adalah A5, Oke, B2, C3, D4. oke. Sebelum ke bagiannya, Jihan masih ingat tadi kakak bilang yang ngangkut air itu tugasnya siapa? Silen atau floem? Silem. Silang, benar. Nah, Kak, terus gimana nih, Kak? Bagian yang mana? Kalau ini Jihan udah tahu belum? Kira-kira silem itu bagian yang mana? Waktu itu pernah itu sih belajar tapi udah lupa. Oke, kakak kasih tips lagi. Jadi kalau misalnya ada gambar kayak gini, kan gambarnya ada kayak gambar biji, tapi apa ya? Dibatasi oleh lingkaran. Ya kan? Ini kan ada biji, kayak gambar biji, tapi ini bukan biji ya, tapi seolah-olah gambar biji kemudian dibatasi oleh lingkaran. Lingkaran ini ya, yang membatasi ini adalah kambium. Oke, ini adalah kambium. Jadi kalau misalnya yang ditunjuk nomor 4 adalah kambium. Berarti kita eliminasi jawaban B. Karena kambium itu adalah, karena kambium tidak mengangkut air. Kak, terus floem sama silemnya yang mana? Floem sama silem tuh yang ini teman-teman. Jadi bagian biji, yang bagian luar, yang bagian warna hitam ini, sama yang bagian warna putih. Nah, tipsnya adalah coba duluan mana, abjad F atau abjad X? F. F. Berarti floem, teman-teman tinggal hafalin. Karena floem itu abjadnya F itu lebih dulu daripada X, berarti F letaknya di depan. Berarti yang warna putih ini adalah floem. Floem. Nah, berarti yang warna hitam ini adalah silem.
Jadi kalau misalnya ini lumayan cukup sering ya di beberapa soal itu kadang kita udah tahu nih kalau xilem ngangkut air, floem ngangkut fotosintesis. Cuma kadang kita salahnya di apa? Karena kita nggak tahu mana letak xilem, mana letak floem. Nah tipsnya itu teman-teman, tips itu nggak harus dipakai, tapi ini bisa mempermudah kalian atau kalian kalau menemukan cara menghafal yang lebih bagus juga bebas kalian mau pakai yang apa. Nah, ini kakak kasih saran, jadi tadi karena floem itu F abjadnya lebih dulu dibanding X, jadi bayangkan floem itu letaknya di luar. Karena di luar berarti floem nomor berapa? 1, 2, 3, atau 5? 3 3. kalau floem. 3. Berarti kalau xilem nomor berapa xilem? 5. 5. Oke, bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke, jadi hal-hal seperti ini kadang, aduh, receh nih nggak mau ngelihat gambar, tapi kadang malah yang bikin susah karena kita nggak hafal ya posisi-posisinya gitu. Jadi mulai sekarang bisa dihafalkan mana tempat floem, mana tempat xilem. Terus kadang juga, oh nggak floem sama xilem yang ditanyakan, yang ditanya kambium. Nah kambium itu letaknya ada di tengah. Jadi yang membatasi floem dan xilem itu adalah kambium. Oke, sekarang kita balik lagi ke soalnya. Lanjut nomor 51. Coba dibaca Tere. Air kaldu dalam tabung reaksi tertutup rapat, dipanaskan pada suhu 60 derajat Celcius. Setelah dibiarkan selama 1 minggu, ternyata timbul bakteri. Bakteri tersebut berasal dari Kira-kira berasal dari mana teman-teman? Pilihannya ada air kaldu, spora, darah, daging, sama benda mati. Kalau aku Air air kaldu kaldu, dipanasin. Kak. Kalau aku air kaldu, Kak. Oke, aku dari air kaldu. Ada lagi? Yang lain mau menyampaikan jawabannya? Kira-kira dari mana nih? Udah dimasukin ke tabung, udah ditutup rapat, dipanasin suhu 60 derajat. Kok ternyata masih timbul bakteri selama 1 minggu? Berarti kira-kira bakteri tersebut berasal dari mana? Nah, sebelum kita temukan jawabannya, teman-teman, kalau ini itu berhubungan sama 2 teori. Jadi teori yang pertama, oke, ada 2 teori. Ada istilahnya teori abiogenesis, ada teori biogenesis. Nah, kalau abiogenesis, karena ada kata A di depannya, berarti apa? Makhluk hidup berasal dari makhluk tak hidup. Tapi kalau biogenesis, itu makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Nah, teori yang mana yang muncul duluan? Teori yang muncul duluan adalah teori abiogenesis. Makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Makanya di sini ada pilihan, ada air kaldu, ada udara, ada daging, ada benda mati. Semuanya kan makhluk tak hidup. Ya kan? Jadi dulu para ilmuwan itu meyakini bahwa oh muncul lalat. Muncul lalat itu dari daging. Padahal kan kita berpikirnya daging itu kan benda tak mati, benda tak hidup ya, benda mati kok bisa jadi makhluk hidup. Makanya dulu muncullah teori abiogenesis, makhluk hidup berasal dari makhluk tak hidup. Bahkan teori abiogenesis itu juga menyebutkan bahwa ikan yang kita lihat sekarang itu berasal dari tumpukan jerami. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu jerami, jerami itu kayak bisa kayak padi tapi yang udah tua, yang udah menguning, kemudian dia diendapkan dalam air, habis itu muncul ikan. Nah, kita menganggapnya ikan ini muncul dari jerami. Nah, makanya teori abiogenesis. Nah, beberapa tahun selanjutnya, itu teori ini dipatahkan sama teori biogenesis. Enggak lah, makhluk hidup itu bukan berasal dari makhluk tak hidup,
tapi berasal dari makhluk hidup juga. Nah, ini teori counternya. Jadi teori abiogenesis itu dikonter dengan teori biogenesis. Nah, sekarang berarti kalau kita mau mendefinisikan ini, kita kalau mau jawab air kaldu, daging, benda mati, atau udara, itu berarti biogenesis. Berarti pilihan yang tepat adalah apa? Spora. Alasannya kenapa, Kak? Alasannya karena, begini teman-teman. Jadi misalnya di dalam air nih, ini air kaldu, udah ditutup rapat, udah dipanasin, tapi dipanasinnya 60 derajat Celcius. Ini belum sampai mendidih. Berarti apa? Bakteri ketika bereproduksi itu menghasilkan spora. Ya, bakteri menghasilkan spora. Spora itu apa? Bagian yang resisten terhadap lingkungan yang tidak menguntungkan. Maksudnya tidak menguntungkan itu apa, Kak? Jadi, contoh, bakteri dipanasin. Untung nggak bakterinya? Nggak, bakterinya bisa mati. Bakteri di lingkungan yang kurang oksigen misalnya. Untung nggak bakterinya dirugikan. Nah, ketika menghadapi lingkungan-lingkungan seperti itu, bakteri biasanya akan menghasilkan spora. Nah, spora ini sifatnya itu resisten. Jadi ketika dipanaskan, apalagi panasnya cuma 60, belum sampai 100, ya bakteri masih apa? Sporanya masih kuat. Jadi walaupun udah dipanasin selama 1 minggu, setelah udah dibiarin selama 1 minggu, udah dipanasin tapi masih muncul bakteri, berarti jawabannya adalah di air kaldu itu masih ada spora. Sampai sini nyampe nggak penjelasan dari kakak? Paham, Kak? Nyampe. Oke, nyampe ya, gitu. Jadi jawabannya adalah spora. Jadi spora ini adalah bagian dari bakteri. Oke, kita lanjut. Pada reproduksi sel, akhir dari metafase dapat ditandai dengan, sebelum jawab soal ini, kakak kasih kalian gambarnya biar lebih gampang. Oke, nah ini ada gambar mitosis sel. Apa sih mitosis sel? Mitosis sel itu proses pembelahan sel pada organisme eukariotik yang menghasilkan 2 anak yang identik secara genetik dengan sel induk. Nah, kalau misalnya di sini itu terdiri dari 6 tahapan. Jadi ada interfase, profase, metafase, anafase, telofase, sama sel anak. Jadi kalau sel anak ini nama lainnya adalah, kita kasih pembelahan sel, sitokinesis. Pertanyaannya tadi tentang metafase, ya kan? Kalau metafase itu kromosomnya berjejer pada bidang ekuator. Bidang ekuator itu yang mana sih? Ini. Jadi di tengah-tengah ini namanya bidang ekuator. Kemudian setelah itu, setelah kromosomnya berjejer di bidang ekuator, nanti melalui tahap anafase. Apa? Kromosomnya itu ditarik. Kromosom homolognya, atau kalau ini kromatidnya. Jadi teman-teman, kromosom itu sering digambarkan dengan huruf X. Kalau kromosom berarti utuh. Tapi kalau cuma segini doang, lengannya berarti kromatid. Kromatid itu adalah istilah untuk lengan kromosom. Coba teman-teman perhatikan gambar anafase. Lengan kromosomnya ditarik menuju kutub. Ada yang kutub utara, ada yang kutub selatan, menuju kutub berlawanan. Jadi kira-kira jawabannya untuk akhir metafase apa? Terbentuknya kromosom, memisahnya kromatid, meleburnya membran inti, terbentuknya spindle, atau nukleus mulai tampak kembali. Kira-kira apa? Memisahnya kromatid. Iya, memisahnya kromatid. Jadi sebelum kromatidnya itu ditarik ke arah kutub yang berlawanan, dia dipisahkan. Jadi jawabannya B. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 53. Coba Anok dibaca.
Pada waktu kita sentuh daun tumbuhan si kejut atau Mimosa pudica, seluruh daunnya akan menutup karena adanya A. Pengaruh gravitasi pada tubuh tanaman, B. Perubahan turgor jaringan sendi daun, C. Gerak nutrisi atau gerak otonom, D. Gerak stigmoterapi yang merupakan respon terhadap sentuhan, E. Pengaruh perubahan kadar hormon auksin. Oke, kira-kira yang mana? Ada yang tahu? Domba. Jadi misalnya domba. Oke, gerak stigmoterapi yang merupakan respon terhadap sentuhan. Ini betul jawabannya. Tapi ternyata di nomor 53 ini ada jawaban lain. Ada istilahnya perubahan turgor jaringan sendi daun. Ini juga benar. Bentar ya. Kok bisa? Coba kakak jelasin. Jadi sebenarnya jawaban yang domba, yang D itu udah benar. Jadi kan kita sentuh nih daunnya, terus tiba-tiba daunnya mengucup. Nah, gerak stigmoterapi itu adalah respon terhadap sentuhan. Jadi kalau misal tumbuhan itu kan punya ciri-ciri peka terhadap rangsangan. Salah satunya itu rangsangan sentuhan. Jadi kalau misalnya kita sentuh, ada salah satu tumbuhan itu yang langsung dia menutup, langsung dia mengucup. Nah, menutupnya tumbuhan itu disebabkan karena apa? Selain stigmoterapi, ada perubahan turgor. Perubahan turgor itu perubahan tekanan. Perubahan tekanan turgor pada jaringan sendi daun. Jadi di bagian bawah daun. Jadi di bagian bawah daunnya itu ada perubahan turgor sehingga apa? Akhirnya si daunnya tadi itu menutup. Tapi kita pilih jawaban mana? Jawaban yang paling tepat adalah yang paling spesifik adalah gerak stigmoterapi yang merupakan respon terhadap tumbuh. Oke, ada yang mau ditanyakan soal gerak stigmoterapi? Cukup? Stigmoterapi? Cukup, Kak. Oke. Jadi apa namanya stigmoterapi atau pada gerakan yang khas Mimosa pudica, selain istilahnya tumbuhan si kejut, itu teman-teman juga ada istilah namanya tanaman putri malu. Jadi kalau di soal nanti nyebutnya tanaman putri malu itu sama ya. Dia juga gerak stigmoterapi yang dia itu peka terhadap rangsangan sentuhan. Oke, kita lanjut ke yang soal tipe berikutnya. Ini menentukan hubungan sebab akibat. Jadi kalau teman-teman dikasih soal seperti ini ada dua pernyataan, ada pernyataan satu, ada pernyataan dua. Habis itu teman-teman cari kedua kalimat punya hubungan sebab akibat atau tidak. Nah, sekarang coba dibaca. Segmentasi eksternal dan internal terdapat pada tubuh serangga. Sebab selom pada serangga terbagi sesuai dengan ruas-ruas tubuhnya yang dibatasi oleh sekat. Sebelum jawab itu, coba perhatikan gambar tubuh serangga. Coba, ini ada gambar serangga. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak sih definisi segmentasi? Segmentasi. Segmentasi. Apa? Segmentasi. Ada yang tahu? Coba kakak tulis di sini. Segmentasi
itu adalah pemisahan. Nah, kita coba lihat pernyataannya. Nah, segmentasi eksternal itu eksternal ya. Segmentasi eksternal dan internal terdapat pada tubuh serangga. Kira-kira kalau gambar yang kita lihat ini, itu segmentasi eksternal atau internal? Eksternal? Eksternal, betul. Berarti pembagian tubuh serangga itu hanya dibagi oleh segmentasi eksternal. Kenapa? Karena kalau bagian internal serangga itu dia berisi cairan. Jadi dia tidak ada pemisahannya. Jadi segmentasinya itu hanya eksternal. Dan segmentasinya itu dibagi jadi 3. Bagian kepala, toraks, sama perut. Ini ya. Coba kita lihat gambar jelas. Jadi bagian kepala, toraks, dan perut. Spirakel itu ada di perut. Bagian kepala, kemudian bagian toraks, kemudian bagian trakea itu ada yang di toraks, ada yang di bagian perut. Nah, berarti kira-kira menurut kalian kalau gambarnya seperti ini hanya membagi pada eksternalnya saja, kira-kira pernyataannya benar atau salah? Nah, Boleh diulang pertanyaannya, Kak? boleh sebentar. Segmentasi eksternal dan internal terdapat pada tubuh serangga. Benar atau salah? Salah. Salah, Kak. Salah. Karena segmentasinya hanya terjadi di Eksternal. eksternal. Berarti di sini kita kasih salah. Nah, sekarang kita lihat sebabnya. Selom pada serangga, ini pernyataan kedua, selom pada serangga terbagi sesuai dengan ruas-ruas tubuhnya yang dibatasi oleh sekat. Benar nggak? Bagian internalnya itu dibatasi oleh sekat. Tadi kakak bilang kan dalam Salah, tubuh Kak. selom itu berisi cairan. Nah, berarti tidak ada sekatnya. Berarti dia Salah. salah. Berarti pernyataan 1 salah, pernyataan 2 salah, dan tidak ada hubungan sebab akibat. Kibat. Oke. Sekarang kita ke nomor yang terakhir. Nah, kita ke nomor yang terakhir. Coba dibaca. Tadi yang terakhir baca soal siapa? Jihan atau Anu? Tadi yang baca Aku, Kak. Anu. Berarti sekarang coba dibaca Jihan. Per 55. Pada proses glikolisis atau pemecahan glukosa akan dihasilkan asam pirofat dan ATP. Sebab ATP itu suatu zat berenergi tinggi yang sangat diperlukan di dalam metabolisme sel. Oke, kita fokus ke pernyataan pertama dulu. Pada proses glikolisis dihasilkan asam pirufat dan ATP. Benar nggak? Benar. 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 Kemarin sesuai yang kita pelajari pertemuan pertama, glikolisis itu menghasilkan 2-aan. Apa itu 2-aan? 2 ATP, 2 asam pirufat, dan 2 NADH. Berarti pernyataan pertama benar. Sekarang kita lihat pernyataan kedua. ATP itu zat berenergi tinggi yang sangat diperlukan di dalam metabolisme sel. Benar atau salah? Benar. Oke, benar? Yang lain sepakat benar? Oke, coba kita beda dulu. Metabolisme sel, ya, itu ada banyak. Nah, metabolisme sel itu butuh energi. Energinya dalam tubuh itu nggak bisa langsung kita peroleh dari makanan. Tapi makanan harus diubah dulu ke bentuk ATP. Jadi, kalau ada kalimat ATP itu zat berenergi tinggi, betul, sangat diperlukan di dalam metabolisme sel, betul. Karena apa? Karena ATP itu adalah sumber energi. Energi.
Jadi kalau ada pertanyaan, misalnya sumber energi di dalam tubuh, sumber energi yang dimanfaatkan oleh tubuh manusia adalah ATP, berarti jawabannya benar. Kalau macam-macam sumber energi itu ada karbohidrat, protein, lemak, dan lain-lain. Tapi kalau istilahnya adalah sumber energi yang dimanfaatkan oleh tubuh berarti berupa ATP. Karena makanan tadi itu sari-sari makanannya nggak bisa langsung dimanfaatkan, tapi harus dirubah dulu ke dalam bentuk ATP. Nah, sekarang berarti pernyataan kedua, benar kata Ano bahwa dia pernyataannya benar. Sekarang setelah kita udah tahu benar, kita coba lihat dia ini merupakan hubungan sebab akibat atau tidak ada hubungannya? Tidak ada. Coba, kenapa menurut Ano tidak ada hubungannya? Kalau menurut aku, yang bagian A-nya itu kan jelaskan prosesnya. Sedangkan kalau yang bagian B itu cuma menjelaskan kayak bagian dari ATP-nya aja doang gitu, Kak. Oke. Yang lain ada punya pendapat yang lain? Oke. Coba. Tadi kan kakak jelasin ya, kalau ATP sumber energi itu nggak bisa langsung dari makanan, tapi harus diubah dulu dalam bentuk ATP. Nah, untuk bisa dirubah dalam bentuk ATP, kira-kira harus melewati proses glikolisis nggak? Perlu. Perlu. Berarti ada hubungan sebab akibat nggak? Oh, ada. Ada. Jadi kan ini kan gini, diperlukan dalam metabolisme sel. ATP diperlukan dalam metabolisme sel. Ini akibatnya. Kenapa kok dia ATP diperlukan dalam metabolisme sel? Karena dia itu sebagai zat yang berenergi tinggi yang dapat dimanfaatkan. Nah, untuk mendapatkan ini, itu ada yang namanya, karena ATP itu nggak bisa langsung didapatkan, harus melalui rangkaian proses. Salah satunya adalah proses glikolisis. Berarti ini punya hubungan sebab akibat. Ya, jadi pada proses glikolisis nanti dihasilkan asam pirufat dan ATP, yang mana ATP-nya itu nanti diperlukan dalam metabolisme sel. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Bisa. Oke. Ya, berhubungan ya. Sini kakak tulis berhubungan. Oke, sebelum kita tutup kelas hari ini, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Kak. Tidak. Oke, nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas soal nomor 56 sampai 60. Nanti kalau sudah ada tambahan soalnya juga, nanti akan kita bahas kalau soal nomor 60 sudah bisa kita selesai. Oke, mungkin cukup sekian dari kakak. Semoga apa yang kita pelajari malam ini bermanfaat. Nanti kakak akan share catatannya, nanti dipelajari lagi. Karena tadi kan ada materi-materi yang mungkin teman-teman masih lupa. Nanti coba di-review lagi, coba latihan soal yang banyak lagi. Karena kalau biologi itu memang butuh latihan soal banyak, apalagi kan terkesan hafalan ya. Jadi supaya memudahkan, teman-teman harus latihan soal lebih banyak. Itu saja, mohon maaf kalau masih ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih, Selamat malam, Kak. Kak. Terima kasih, Kak.